Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Jasratu Rizkia. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Salam selamat dan bahagia. Berikut saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang telah kami jalani. Selama pembelajaran modul 1.1, kami mengikuti kegiatan sebagai berikut. Pertama ialah ruang kolaborasi. Berikutnya yang kedua, refleksi terbimbing. Dan yang ketiga, demonstrasi kontekstual. Dan terakhir, kami belajar melalui elaborasi pemahaman. Berikut adalah pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang kami pahami. Pertama, dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, guru perlu membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yakni dengan cara memberi ilmu atau berfaedah bagi murid, baik lahir maupun batin. Pendidikan ialah tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid-murid. Yang kedua, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid-murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yakni sebagai berikut. Pertama, sistem among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, continue, convergent, concentric. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, bukan tabula rasa. Dan terakhir yang kedelapan, pendidik ibarat petani kehidupan. Nah, setelah mempelajari konsep pendidikan ala Ki Hajar Dewantara, saya lalu membandingkan dengan praktik pembelajaran saya mempelajari modul 1. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah sebagai berikut. Pertama, ketuntasan materi jadi hal yang utama. Yang kedua, pembelajaran yang sama diperlakukan pada semua siswa tanpa melihat karakteristik mereka. Yang ketiga, sangat terikat pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher centered. Yang kelima, metode yang banyak dilakukan ialah metode ceramah. Yang keenam, pembelajaran tergantung pada teks. Kemudian hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini ialah sebagai berikut. 1. Merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan kodrat murid, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student centered. 3. Memperbanyak kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, aktif, kolaboratif, dan berpikir kritis. 4. Menggunakan data karakteristik murid dari tes diagnostik untuk merancang pembelajaran. 5. Mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 6. Memerdekakan murid dari tuntutan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Berikutnya hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya
mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. 1. Pemahaman akan karakteristik murid dan penggunaannya sebagai bahan perancangan pembelajaran agar murid tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. 2. Sikap dan perlakuan kepada murid yang berbeda-beda karakteristiknya di dalam pembelajaran, baik dari segi konten, proses, maupun asesmen. 3. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, variatif, kolaboratif, komunikatif, dan yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 4. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid atau student centered. 5. Perubahan pola pikir dari menuntut ke menuntut. Ke pasar Keputra beli selasih. Sekian dan terima kasih. Salam selamat dan bahagia. Bergerak, bergerak, menggerakkan.